masker, serta menjaga jarak. Bapak dan Ibu, kita wajib menerapkan protokol kesehatan dengan senantiasa mengenakan masker serta menjaga jarak. Demikian informasi, terima kasih. Bapak dan Ibu, paripurna segera akan kita mulai. Pukul 11.23 waktu Indonesia Barat. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Sederhana dalam ucapan, luar biasa dalam tindakan, yang demikian lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Wakil Gubernur Riau, yang berhormat Ketua DPRD Provinsi Riau beserta seluruh anggota Dewan yang kami muliakan, yang berhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Riau, yang berhormat perwakilan BPKP Provinsi Riau, yang berhormat Bapak Ibu hadirin seluruh undangan yang mengikuti acara rapat paripurna langsung dari Gedung DPRD Provinsi Riau maupun yang mengikuti secara virtual. Seraya bersyukur dan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 sekaligus pembentukan panitia khusus. Penyampaian rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Provinsi Riau nomor 19 tahun 2018 tentang retribusi daerah, serta penyampaian rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap rancangan Perda
tentang penambahan penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri dan PT Jaminan Kredit Daerah Riau. Hari ini, Senin awal pekan, tanggal 6 Safar 1443 Hijriah, bersamaan dengan tanggal 13 September tahun 2021, segera kita ikuti. Dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau. Kami silakan yang terhormat Bapak Yulisman, SSI. Tabuh kecapi nadanya indah, tari gemulai rentak rebana. Tetamu kita sudah tiba, mari dimulai rapat paripurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau Bapak Brigjen Purnawirawan Haji Edi Nata Nasution. Yang terhormat para Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, yang terhormat Saudara Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Pimpinan Instansi Vertikal, yang terhormat para pejabat tinggi Pratama, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau PD Pemerintah Provinsi Riau, yang terhormat Saudara para Rektor, Direktur Perguruan Tinggi se-Kota Pekanbaru, yang kami hormati para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, kawan-kawan insan pers, tuan-tuan dan puan-puan majelis jemputan yang kami muliakan, yang hadir secara langsung di ruangan sidang yang berbahagia ini maupun yang hadir secara virtual. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama marilah kita mempersembahkan puji syukur kita karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir bersama di gedung ini dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna Dewan pada hari ini. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Sesuai data yang telah disampaikan oleh Sekretariat Dewan, bahwa berdasarkan daftar hadir baik secara fisik maupun secara virtual, dari 65 anggota Dewan yang telah hadir berjumlah 38 orang. Dengan demikian, quorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna Dewan pada hari ini dapat kita laksanakan dan kita lanjutkan. Dengan segala kerendahan hati, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita memohon bimbingan serta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 September tahun 2021, tepat pukul 11.32 WIB, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau ini yang beragendakan 1. Penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 sekaligus pembentukan Pansus. 2. Penyampaian rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap rancangan perda tentang perubahan atas Perda Provinsi Riau nomor 19 tahun 2018 tentang retribusi daerah. 3. Penyampaian rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap rancangan perda tentang penambahan penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri dan PT Jaminan Kredit Daerah Riau. Secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Bapak Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Pada paripurna Kamis tanggal 2 September 2021 yang lalu, kita telah melaksanakan paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021 sampai 2035. Sesuai tahapan pembahasan sebuah rancangan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Riau pasal 11 huruf C yang berbunyi, tanggapan dan atau jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi sekaligus pembentukan panitia khusus dalam rapat paripurna. Maka untuk tahap selanjutnya adalah jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi. Guna menyelaraskan dan mengaktualisasikan, maka marilah sama-sama kita ikuti dan kita dengarkan jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021 sampai 2035. Untuk itu, kami mengajak kita semua untuk dapat mendengarkan jawaban pemerintah yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Riau. Kepada Wakil Gubernur Riau, dimohon berkenan menyampaikannya di hadapan rapat paripurna Dewan ini. Maka daripada itu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili, yang saya hormati para anggota DPRD Provinsi Riau, baik yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara virtual, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Riau, yang juga saya hormati para Rektor dan Direktur Pimpinan Perguruan Tinggi Provinsi Riau, yang saya hormati para pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau, yang juga saya hormati pimpinan instansi vertikal di Provinsi Riau, dan yang saya hormati para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, tokoh pemuda, insan pers, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dapat hadir pada acara rapat paripurna Dewan dalam rangka jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan serta majelis undangan yang kami hormati. Berkenaan dengan pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya terhadap berbagai pertanyaan, tanggapan, dan masukan yang disampaikan sangat kami apresiasi, mengingat hal tersebut merupakan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah Provinsi Riau, sehingga peraturan daerah Provinsi Riau tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035
dapat terlaksana dengan baik. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan serta Majelis Undangan yang kami hormati, terhadap pertanyaan maupun tanggapan serta masukan fraksi DPRD Provinsi Riau dimaksud dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Golkar. Terhadap pandangan umum fraksi Partai Golkar pada rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 dapat disampaikan sebagai berikut. Terkait wacana wisata syariah, dapat kami sampaikan bahwa pariwisata secara keseluruhan merupakan hal yang global dan tidak mengacu kepada agama atau budaya tertentu. Wisata yang dikedepankan oleh Kemenparekraf RI adalah konsep pariwisata halal, di mana pariwisata halal adalah model bisnis pariwisata yang memberikan pelayanan tambahan kepada wisatawan muslim yang memiliki kebutuhan menjalankan ibadah, serta kepada non-muslim yang ingin merasakan pengalaman dan keindahan atmosfer Islam ketika sedang melangsungkan kegiatan wisata. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pariwisata halal memiliki definisi kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas dengan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Kedua, fraksi PDI Perjuangan. Terhadap pandangan umum fraksi PDI Perjuangan pada rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, Riparprov Riau tahun 2021-2035 yang disusun merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah, baik rencana jangka panjang atau yang disingkat RPJPD tahun 2005-2025 sesuai Perda nomor 9 tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Riau tahun 2005-2025 dan perubahannya berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2017 maupun jangka menengah RPJMD tahun 2019-2024 sesuai Perda nomor 3 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 dan juga Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Provinsi Riau tahun 2018-2038 sesuai Perda nomor 10 tahun 2018 sekaligus menjawab pandangan fraksi PAN, fraksi PKS, dan fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. Kedua, untuk melaksanakan kebijakan pembangunan kepariwisataan telah dirumuskan 107 strategi pembangunan kepariwisataan terdiri dari 51 strategi pembangunan destinasi wisata, 16 strategi pembangunan industri pariwisata, 20 strategi pembangunan pemasaran pariwisata, 20 strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Terkait dengan kebijakan pembangunan destinasi pariwisata yang berkaitan dengan koordinasi dan kolaborasi antara stakeholder yang berbeda dicapai melalui strategi sebagaimana tercantum pada Ranperda Ripraprov Bab 4 Bagian ke-1, Pasal 12 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 6, Ayat 9, Ayat 10, Ayat 11, Ayat 12, sekaligus menjawab pandangan fraksi PKB. Ketiga, terkait permasalahan pemasaran pariwisata, langkah-langkah yang ditempuh adalah melalui strategi sebagaimana tercantum pada Ranperda Ripaprov Bab ke-6, Bagian ke-1, Pasal 21, Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, Ayat 5. Keempat, kebijakan dan strategi pemerintah provinsi dalam penyiapan infrastruktur dan sumber daya manusia terkait isu kepariwisataan dalam dokumen RPJPD 2005-2025 dicapai melalui strategi sebagaimana tercantum pada Ranperda Ripaprov Bab 4 Bagian ke-1, Pasal 11, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, huruf I, dan huruf J. Kelima,
kebijakan dan strategi pemerintah provinsi terkait industri kepariwisataan dalam hal daya saing produk wisata dicapai melalui kebijakan dan strategi sebagaimana tercantum pada Renperda Ripaprov bab kelima pasal 18 huruf A, huruf C, huruf D, huruf E sekaligus menjawab pandangan fraksi Gerindra. Keenam, terkait daya tarik wisata yang belum disebut, yakni Masjid Jami Koto Pangean dan Masjid Jami Air Tiris Kampar, dapat kami sampaikan bahwa terhadap masukan tersebut akan menjadi perhatian dan akan diakomodir dalam Renperda Ripaprov untuk melengkapi daya tarik wisata religi lainnya demi tercapainya visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. 7. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah pernah melakukan pembahasan mengenai konservasi budaya dan alam yang ada di kawasan wisata dan dalam penyusunan Ripaprov Riau tahun 2021-2035 mengacu kepada rencana tata ruang wilayah RT/RW Provinsi Riau tahun 2018-2038 sesuai Perda Provinsi Riau nomor 10 tahun 2018. Untuk upaya merehabilitasi dan konservasi daerah aliran sungai atau DAS dalam rangka mewujudkan pariwisata berkelanjutan, langkah-langkah yang ditempuh adalah melalui kebijakan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata serta penerapan nilai-nilai budaya Melayu, prinsip-prinsip pariwisata halal, dan pariwisata berwawasan lingkungan pada pengelolaan pariwisata berupa gerakan sadar wisata dan sadar lingkungan yang diinisiasi oleh masyarakat serta melalui kebijakan pengembangan kelembagaan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media dalam pengelolaan krisis kepariwisataan yang terjadi akibat bencana alam, sosial, politik, dan bahaya kesehatan. Ketiga, fraksi Partai Demokrat. Terhadap pandangan umum, fraksi Partai Demokrat pada rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035, kami ucapkan terima kasih, apresiasi, dukungan dan saran yang diberikan bahwa Ranperda Ripaprov Riau diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat serta melestarikan nilai-nilai sosial, budaya, dan berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Keempat, fraksi Partai Gerindra. Terhadap pandangan umum fraksi Gerindra pada rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Ranperda Ripaprov Riau dapat kita jadikan peluang untuk membangun kepariwisataan yang konstruktif bagi dunia pariwisata Riau untuk menunjang dan memantapkan pembangunan pariwisata Riau yang lebih progresif, terpadu, dan modern. Hal tersebut sesuai dengan amanat kepariwisataan Provinsi Riau yang tertuang dalam naskah akademik Ripaprov Riau bahwa penyusunan Ranperda Ripaprov ini untuk mendukung semua kemajuan pariwisata Riau. 2. Pembangunan dan kemajuan kepariwisataan di Provinsi Riau yang berbasis kearifan lokal dan keunikan budaya Melayu Riau dapat kamu sampaikan bahwa penyusunan Ripaprov sesuai dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau nomor 4, yaitu mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing yang ditindaklanjuti visi pariwisata Riau berupa terwujudnya Riau sebagai pusat pariwisata halal dunia berbasis budaya dan berkelanjutan. 4. Provinsi Riau memiliki Pulau Rupat yang terletak di Kabupaten Bengkalis dan masuk ke dalam kawasan strategis pariwisata nasional. Pulau Rupat merupakan kawasan strategis pariwisata nasional satu-satunya di Provinsi Riau dan Pulau Rupat yang merupakan pulau terdepan berbatasan dengan negara Malaysia dan berada dalam kawasan segitiga pertumbuhan
yakni segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Indonesia, Malaysia, Thailand. Dalam menjadikan kawasan strategis pariwisata nasional RUPAT, tentunya kita perlu dukungan dari pemerintah pusat terkait masalah infrastruktur dan pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional RUPAT. Kelima, fraksi PAN. Terhadap pandangan umum fraksi PAN pada rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Ripaprov Provinsi Riau telah ada sejak tahun 2004 berdasarkan Perda Provinsi Riau nomor 4 tahun 2004 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, di mana penyusunannya berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan. Untuk Ripaprov Riau tahun 2021-2035 disusun berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dan mempedomani rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah Provinsi Riau, sekaligus menjawab pandangan fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. 2. Minimnya infrastruktur dan fasilitas pendukung seperti buruknya akses jalan, transportasi, akomodasi, hingga sumber daya manusia kepariwisataan. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau melalui Bapedalitbang sebagai leading sektor dalam pembahasan cross-cutting antara Dinas Pariwisata dengan perangkat daerah pendukung, yakni Dinas PUPR PKPP, Dinas PMD, Dinas Perhubungan, Dinas Pangan, Dinas Peternakan, Dinas SDM, juga didukung oleh komitmen Bupati Wali Kota seprovinsi Riau dalam peningkatan dan pengembangan pariwisata. Dalam menyikapi permasalahan infrastruktur dan fasilitas pendukung dimaksud, dilakukan strategi pembangunan komunikasi yang intensif dengan dunia usaha untuk meningkatkan investasi pariwisata berskala nasional dan internasional, khususnya di kawasan strategis pariwisata provinsi dan kawasan pengembangan pariwisata Riau, serta strategi pengembangan promosi investasi terpadu lintas sektor untuk meningkatkan daya saing investasi pariwisata Provinsi Riau dengan menerapkan nilai-nilai budaya khas Riau dan sekaligus menjawab fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. 3. Terkait tidak sinkronnya naskah akademik dengan Ranperda Ripaprov dalam mewujudkan pariwisata halal, dapat kami sampaikan bahwa penyusunan Ripaprov disusun dengan memperhatikan potensi dan permasalahan, isu strategis pembangunan, dan posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah dan kepariwisataan yang dirumuskan menjadi prinsip pembangunan kepariwisataan, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan yang di dalamnya berkaitan dengan konsep pariwisata halal yang merupakan kegiatan yang bersifat universal sehingga dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. 4. Ripaprov membagi pembangunan kepariwisataan dalam perwilayahan pariwisata provinsi yang terdiri dari destinasi pariwisata provinsi, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan pengembangan pariwisata provinsi. 5. Tentang pariwisata halal, dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana hal dimaksud telah tercantum dalam visi, misi, tujuan pembangunan pariwisata halal. 6. Fraksi PKS. Terhadap pandangan umum fraksi PKS pada rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Untuk destinasi berupa beberapa kerajaan wisata budaya Melayu,
religi, dan wisata alam seluruhnya sudah termasuk ke dalam kawasan strategis pariwisata provinsi dan kawasan pengembangan pariwisata provinsi. 2. Terkait pariwisata halal, saat ini telah ada peraturan Gubernur Riau nomor 18 tahun 2019 tentang pariwisata halal dan telah melakukan sosialisasi melalui Dinas Pariwisata, serta pada tahun ini dilakukan penyusunan naskah akademik dan ranperda terkait pariwisata halal yang menjadi inisiatif Komisi 2 DPRD Provinsi Riau. 3. Terkait industri kepariwisataan, agar dapat meningkatkan dan memberikan motivasi kepada pelaku ekonomi kreatif dalam mendukung pengembangan pariwisata Riau, pemerintah provinsi menetapkan kebijakan dan strategi terkait industri pariwisata sebagaimana tercantum pada Ranperda Ripaprov Bab 5 Pasal 18 dan Pasal 19. Ketujuh, fraksi PKB. Terhadap pandangan umum fraksi PKB pada rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Jangka waktu ataupun periode Ripaprov sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten kota, bahwa Ripaprov adalah perencanaan pembangunan kepariwisataan provinsi untuk periode 15 hingga 25 tahun. 2. Untuk koordinasi pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, dapat kami sampaikan bahwa dalam penyusunan Ripaprov Riau telah melibatkan kabupaten kota, baik dengan turun langsung ke 12 kabupaten kota maupun audiensi dengan dinas terkait, para pemangku kepentingan 12 kabupaten kota guna merumuskan perencanaan pembangunan pariwisata berupa visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana, dan program. Kedelapan, fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. Terhadap pandangan umum fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura pada rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Setiap tahun pemerintah provinsi melalui Dinas Pariwisata menerbitkan kalender of event beserta waktu pelaksanaannya secara detail berdasarkan hasil koordinasi dengan seluruh kabupaten kota seprovinsi Riau. 2. Terkait Badan Promosi Pariwisata Daerah, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau belum memiliki Badan Promosi Pariwisata Daerah yang memiliki fungsi koordinator dalam promosi pariwisata daerah. Sebagaimana mitra kerja, pemerintah provinsi menggandeng asosiasi para pelaku pariwisata seperti Association of Indonesian Tour and Travel Agencies, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Perhimpunan Penyelenggaraan Jasa Boga Indonesia, dan lain-lain perusahaan swasta, dan komunitas seperti Generasi Pesona Indonesia, Masyarakat Sadar Wisata, dan membantu promosi pariwisata daerah. 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pasal 8 Ayat 1 dan Pasal 9 Ayat 2, bahwa pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang dituangkan ke dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. 4. Dalam penyusunan naskah akademik Ripaprov telah sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa penyusunan naskah akademik Ripaprov tidak menggunakan metode analisis SWOT, melainkan metode FGD bersama pemangku kepentingan pariwisata dalam merumuskan isu strategis yang dianalisa sesuai pilar pembangunan kepariwisataan, yakni destinasi pariwisata,
pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Analisa dimaksud tergambar pada bab 2, kajian teoritis dan praktik empiris, subbab 2.2, kajian terhadap azas-azas kepariwisataan dan prinsip pembangunan kepariwisataan, subbab 2.3, kajian kondisi kepariwisataan Provinsi Riau, dan subbab 2.4, kajian terhadap implikasi penerapan Perda Ripaprov. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan serta majelis undangan yang kami hormati. Demikian tanggapan dan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang terhormat. Kami menyadari dalam memberikan tanggapan dan penjelasan ini mungkin tidak dapat memuaskan semua pihak. Pada prinsipnya, semua saran, usulan, dan pendapat yang telah diajukan kiranya dapat dibahas bersama pada rapat-rapat pembahasan bersama panitia khusus nantinya. Semoga segala upaya dan kerja keras kita senantiasa mendapat rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur Riau yang telah berkenan menyampaikan jawaban pemerintah. Cici, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, guna melengkapi agenda rapat paripurna ini sebagai tahapan setelah jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 disetujui, maka kita lanjutkan dengan pembentukan panitia khusus. Adapun panitia khusus yang akan kita bentuk hari ini adalah panitia khusus rancangan perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. Sehubungan dengan amanat tata tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 pasal 90, maka pimpinan DPRD Provinsi Riau telah menyampaikan nota dinas kepada masing-masing fraksi perihal permintaan nama-nama yang akan duduk sebagai anggota panitia khusus. Dan masing-masing fraksi telah mengirimkan balasan nota dinas kepada pimpinan DPRD perihal pengiriman nama-nama anggota dewan yang akan duduk dalam panitia khusus pembahasan ranperda tersebut di atas. Adapun nama-nama anggota dewan pada panitia khusus pembahasan ranperda ini adalah sebagai berikut. 1. Dr. Anda Hajah Septina Primawati MM berasal dari fraksi Partai Golkar. 2. Saudara Ramos Teddy Sianturi berasal dari fraksi Partai Golkar. 3. Saudari Soniwati berasal dari fraksi PDI Perjuangan. 4. Saudara Suyadi SP berasal dari fraksi PDI Perjuangan. 5. Saudari Haja Eva Yuliana SE berasal dari fraksi Demokrat. 6. Saudara Manahara Napitupulu SH berasal dari fraksi Demokrat. 7. Saudara Haji Nur Zafri SE berasal dari fraksi Gerindra. 8. Saudara Haji Marwan Yohanes Esos Mkom berasal dari fraksi Gerindra. 9. Saudari Dr. Haji Arnita Sari berasal dari fraksi PKS. 10. Saudara Haji Abdul Kasim SH berasal dari fraksi PKS. 11. Saudari Ade Hartati Rahmat MPD berasal dari fraksi PAN. 12. Saudara Dr. Mardianto Manan MT berasal dari fraksi PAN. 13. Saudara Haji Sugianto berasal dari fraksi PKB. 14. Saudara Haji Yuyun Hidayat STMSC berasal dari fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. Terakhir, 15. Saudara Kasir ST berasal dari fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura.
Setelah nama-nama anggota pansus kami bacakan, maka selanjutnya berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, pasal 91 ayat 3 yang berbunyi, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus. Dan ayat 4 yang berbunyi, pemilihan pimpinan pansus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dalam rapat pansus yang difasilitasi oleh pimpinan DPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Berkenaan dengan hal di atas, untuk itu kami persilakan kepada anggota panitia khusus untuk dapat membentuk kepengurusannya melalui rapat internal, dan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau beserta jajaran untuk dapat memfasilitasinya. Sedangkan waktu rapat internal ini kita sepakati berapa lama Bapak Ibu sekalian? 10 menit, 5 menit? 5 menit ya. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Kasir. Waktu yang kita sepakati untuk rapat internal anggota pansus dalam rangka memilih pimpinan, wakil, dan wakil ketuanya adalah 5 menit. Kami persilakan. Bagaimana? Udah selesai? Baik, tidak sampai 5 menit. Alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjutkan untuk memasuki rapat berikutnya. Terima kasih rekan-rekan sekalian, para anggota pansus dan juga sekretaris dewan. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, terkait dengan agenda di atas, kami persilahkan kepada juru bicara pansus Rencana Induk Pembangunan Kepresiden Provinsi 2021-2035 untuk dapat membaca dan menyampaikan rapat internal pansus di hadapan rapat paripurna ini. Kepada juru bicara pansus kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setelah kami mengadakan rapat dengan cukup alot dan dengan waktu yang singkat, kami memutuskan yang akan saya sampaikan dalam berita acara ini. Saya bacakan. Berita acara rapat pemilihan pimpinan panitia khusus pembahasan Ranperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021 sampai 2035. Pada hari ini Senin tanggal 13 bulan September tahun 2021 menetapkan pimpinan panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021 sampai 2035 sebagai berikut. Ketua Haji Sugianto, Wakil Ketua Mardianto Manan. Demikian disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam rapat paripurna Pekanbaru 13 September 2021. Pimpinan rapat Mardianto Manan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudara Dr. Mardianto Manan, yang telah menyampaikan susunan kepanitiaan khusus tadi. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, setelah kita dengarkan bersama susunan kepengurusan, ketua dan wakil ketua berikut anggotanya, maka terbentuklah susunan panitia khusus rancangan perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021 sampai 2035. Dengan susunan sebagai berikut. Ketua Saudara Haji Sugianto. Wakil Ketua Saudara Dr. Haji Mardianto Manan. Sejalan dengan yang diamanatkan oleh Tata Tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, pasal 21 ayat 3 huruf G, poin 2 yang berbunyi, permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna bahwa untuk menetapkan keanggotaan panitia khusus, kewenangannya berada dalam rapat paripurna ini. Maka kami menanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah saudara-saudara dapat menerima dan menyetujui susunan nama-nama anggota panitia khusus rancangan perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. Apakah bapak-bapak dan saudara dapat menyetujui? Terima kasih. Kita skor Pak Wagub sebentar. Baik, kita lanjutkan. Bapak Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Setelah
kita ikuti bersama penyampaian jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021 sampai 2035, sekaligus pembentukan panitia khusus tadi, maka rapat paripurna kita lanjutkan dengan agenda selanjutnya. Pada agenda selanjutnya ada 2 agenda yang harus kita jalani dan keduanya merupakan rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap rancangan Perda. 2 agenda ini memiliki tata cara penyampaian yang sama. Oleh karenanya, untuk menghemat waktu, ada baiknya penyampaian hasil kerja panitia khusus tersebut dilakukan secara berurutan. Untuk mempersingkat waktu, maka menurut hemat kami, penyampaian agenda tersebut dilakukan secara sekaligus dan berurutan. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dapat menyetujui? Setuju? Terima kasih. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, agenda tersebut adalah penyampaian rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan atas Perda Provinsi Riau nomor 19 tahun 2018 tentang retribusi daerah. Dan penyampaian rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap rancangan Perda tentang penambahan penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri dan PT Jaminan Kredit Daerah Riau. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 pasal 7 ayat 3, bahwa rancangan peraturan daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda. Dan ayat 5 berbunyi, hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Sejalan dengan pasal tersebut, maka pimpinan DPRD Provinsi Riau mengirimkan nota dinas untuk dilakukan pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda nomor 19 tahun 2018 tentang retribusi daerah dan penambahan penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri dan PT Jaminan Kredit Daerah Riau. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau melakukan analisis dan kajian serta konsultasi ke berbagai pihak. Dari hasil konsultasi dan analisa yang dilakukan Bapemperda terhadap Perda ini menemukan kajian bahwa 1. Retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 2. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan menggali potensi sumber pendapatan asli daerah pada sektor retribusi daerah secara maksimal, serta untuk perluasan objek dan perubahan tarif retribusi daerah sesuai dengan perkembangan indeks harga dan perekonomian, maka Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 19 tahun 2018 tentang retribusi daerah perlu dilakukan penyesuaian. 3. Berdasarkan naskah akademis dan draft Ranperda penambahan penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri dan pada PT Jaminan Kredit Riau atau Jamkrida Riau dalam mengatur materi muatan tentang penyertaan modal disusun berdasarkan dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati oleh usaha swasta sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. 4. Dengan beralihnya bisnis PT Bank Riau Kepri dari konvensional ke syariah, maka PT Jamkrida Riau juga harus menyesuaikan dengan bentuk bisnis PT Bank Riau Kepri dengan membentuk unit usaha syariah dengan syarat juga harus menambah struktur permodalan. 5. Mengingat materi Ranperda ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal pemerintah pada PT Bank Riau Kepri dan PT Jamkrida Riau berdasarkan pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan atau BUMD. Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditambah atau dikurangi, dijual kepada pihak lain dan atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan atau BUMD.
Oleh karena besarnya peran yang dimiliki pemerintah Provinsi Riau terhadap Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang retribusi daerah dan penambahan penyertaan modal pada Bank Riau Kepri dan PT Jamkrida, maka Bapepperda DPD Provinsi Riau juga melakukan konsultasi ke Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta yang disertai dengan catatan penting untuk dimasukkan dalam Ranperda Provinsi Riau. Dengan memperhatikan kajian, hasil-hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil konsultasi untuk dijadikan pedoman bagi panitia khusus untuk melakukan penyusunan dan pembahasan yang mendalam, maka berdasarkan nota dinas yang disampaikan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPD Provinsi Riau nomor 51/ND Bapemperda 9 Romawi 2021 tanggal 2 September 2021 perihal rancangan perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang retribusi daerah dan nota dinas nomor 54/ND Bapemperda 9 Romawi 2021 tanggal 9 September 2021 perihal rancangan perda tentang penambahan penyertaan modal pada Bank Riau Kepri dan pada PT Jamkrida Riau dapat dilanjutkan pembahasannya. Bapak Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan jemputan majelis yang kami muliakan. Dengan telah disampaikannya penyampaian rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Ranperda perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2018 tentang retribusi daerah dan rekomendasi Bapemperda tentang rancangan perda tentang penambahan penyertaan modal pada Bank Riau Kepri dan PT Jamkrida Riau tadi, maka berakhir pula rangkaian agenda rapat paripurna kita hari ini. Namun sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Riau beserta jajaran dan saudara-saudara rekan-rekan forum anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau serta para undangan lainnya yang telah berkenan hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala bimbingan dan petunjuk serta ridha Allah Subhanahu wa taala, rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini tepat pukul 12.20 WIB kami nyatakan ditutup secara resmi dan ditutup untuk umum. Sungguh elok bunga cempaka, tumbuh di taman indah warnanya. Andai tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi setiap usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, dengan demikian maka selesai pula seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.